Qala al-muallif rahimahullah, bab al-islahi bainan nas. Hadis 254. Wa an Ummi Kulsum binti Uqbah bin Abi Mu'ayth radhiyallahu anha qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, laisal kadzdzabu alladzi yuslihu bainan nasi fayanmi khairan aw yaqulu khaira. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin Muslimin ziyadah qalat, walam asma'hu yurakhisu fi syai'in mimma yaquluhu an-nasu ila fi thalath, ta'ni al-harba wal islaha bainan nas, wa hadits ar-rajuli imra'atahu, wa hadits al-mar'ati zawjaha. Hadis 254 dari Ummu Kulsum binti Uqbah bin Abu Mu'ayth radhiyallahu anha, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah pendusta orang yang menamaikan orang yang sedang bersengketa karena ia membawa kabar yang baik atau berkata baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis riwayat Muslim ada tambahan, yaitu Ummu Kulsum berkata, aku tidak pernah mendengar beliau membolehkan orang berkata dusta kecuali dalam 3 hal, yaitu di dalam peperangan, dalam mendamaikan orang yang sedang bersengketa, dan seorang suami yang berbohong kepada istrinya atau istri yang berbohong kepada suaminya, dalam kurung untuk menjaga hubungan baik keduanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para ikhwan, bapak kaum muslimin yang dirahmati Allah, bab yang minggu lalu kita terangkan tentang masalah al-islah, mendamaikan antara manusia. Kemarin kita terangkan bahwa sifat seorang mukmin, di samping dia bisa menjaga dirinya, dia juga bisa menjaga, memperbaiki orang lain. Dan itu sifat al-ghuraba, orang-orang yang asing di akhir zaman. Rasulullah SAW mengatakan, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam bermula dengan keasingan dan akan kembali asing sebagaimana semula. Fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang asing. Apa sifat mereka? Alladzina yasluhuna inda fasadin nas, orang yang saleh di saat orang rusak. Jadi al-islah dari kata-kata salah, perbaikan, saleh, baik. Di dalam sifat lain, di riwayat lain disebutkan alladzina yuslihuna, orang-orang yang memperbaiki, yang mengislah apa yang telah dirusak oleh manusia. Sebagaimana Rasulullah SAW pada awal Islam, beliau adalah orang saleh dan muslih. Seharusnya muslim pada zaman sekarang juga saleh dan juga muslih. Saleh pada dirinya dan muslih pada orang lain. Dan muslih di sini bermakna di antaranya adalah al-islah, mendamaikan dan memperbaiki hubungan manusia. Hadis Ummu Kulsum, Rasulullah SAW mengatakan, laisal kadzdzabu, tidaklah seseorang disebut kadzdzab, pendusta, yang mendamaikan antara manusia, kemudian dia mengabarkan kebaikan atau berkata kebaikan. Muttafaqun alaih.
sifat dusta bukanlah sifat seorang mukmin. Rasulullah SAW mengatakan, "Laisal mu'minu kadzaban." Tidaklah seorang mukmin mempunyai sifat kadzab. Kadzab adalah isim mubalaghah dari kata-kata kadzib. Maksudnya adalah kata yang bermakna berulang-ulang atau berlebih-lebihan. Al-kadzab adalah orang yang berdusta yang sudah pada tingkat berlebih-lebihan. Rasulullah SAW mengatakan tidak seorang mukmin bersifat dusta, yang bertujuan dusta, bermaksud dusta, dan membiasakan dirinya terhadap dusta. Abu Amr Ibn Abdul Bar rahimahullah ta'ala mengatakan tidak ada hadis yang terbagus di dalam masalah dusta kecuali hadis yang ada di dalam Arba'in Nawawiyah rahimahullah ta'ala. Imam Nawawi, dia mengatakan, inna as-sidqa yahdi ilal bir, sesungguhnya jujur akan membawa seseorang kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan akan membawa seseorang kepada surga. Sudah itu Rasulullah mengatakan, innal kadhiba yahdi ilal fujur, sesungguhnya dusta mengarahkan seseorang kepada berbuat maksiat yang banyak. Wa innal fujura yahdi ilan nar, sungguhnya berbuat maksiat yang banyak akan membawa seseorang kepada neraka. Ilan nar. La yazalu ar-rajulu yakdzibu wa yataharra al-kadhiba, tidaklah seseorang berdusta dan membiasakan dirinya berdusta. Wa yataharra al-kadhiba, dia mencari ucapan supaya berdusta, membiasakan dirinya berdusta. Hatta yuktaba indallahi kadzaban, sampai Allah Subhanahu wa taala menulisnya sebagai pendusta. Hatta yuktaba indallahi kadzaban. Dan yang diperkecualikan oleh Rasulullah SAW dari sifat kadzab, dari sifat dusta, adalah diantaranya adalah orang yang islah bainan nas, memperbaiki hubungan manusia. Diperbolehkan berdusta dengan tujuan baik, islah. Dan itu terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia mengatakan inni saqim. Ketika mereka berjalan hendak menghadiri upacara raja, apa kata Ibrahim? Inni saqim, saya sakit, saya mau pulang kembali. Kepulangan Ibrahim bukan karena sakitnya, kan, tapi ingin menghancurkan berhala-berhala yang telah beliau atur. Marah. Nabi Yusuf alaihissalam berkata kepada saudara-saudaranya yang datang dari Mesir, yang datang dari Palestina ke Mesir, meminta ganti dari makanan yang mereka butuhkan dengan apa yang mereka miliki dari harta benda. Kemudian Nabi Yusuf memasukkan bejananya ke tempat makanan adiknya Binyamin. Kemudian berangkatlah kakak beradik tersebut. Di tengah jalan berkata prajurit Yusuf, ayyatuhal 'iru innakum lasariqun, wahai kafilah, sungguhnya di antara kalian ada yang mencuri. Padahal tidak ada yang mencuri. Yang ada bahwa Yusuf memasukkan bejananya kemudian untuk hilah, untuk sebuah kebaikan. Itu juga yang disebut oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dikejar oleh Suraqah bin Malik. Di depannya Abu Bakar dan di belakangnya Rasulullah SAW. Ketika ditanya oleh Suraqah, siapa yang di depan? Maka dijawab, siapa yang di depan? Maka dijawab oleh Abu Bakar, baghin, orang yang mencari. Dan siapa yang di belakang itu Rasulullah? Hadin, orang yang memberi petunjuk. Apa kata Suraqah? Demi Allah, saya meyakini itulah Muhammad dan Abu Bakar yang dicari-cari oleh Quraisy.
Jadi itu semuanya adalah bentuk kedustaan, akan tapi untuk sebuah kemaslahatan yang diperbolehkan di dalam syariat. Akan tapi jelas, selagi ada cara lain sebelum berdusta, kita masih mempunyai cara yang disebut tauriyah. Dia tidak berdusta, akan tapi dia bermakna umum yang bisa saja ditafsirkan berbeda bagi orang yang menangkapnya. Tafsirkan berbeda, itu disebut tauriyah. Dan itu yang diinginkan oleh asal syariat. Umar berkata, sesungguhnya saya tidak ingin berdusta. Kan tapi jika seandainya kita terpaksa berdusta, maka gunakanlah tauriyah. Dan Rasulullah SAW menerangkan di antara dusta juga yang diperbolehkan adalah al-harb, pada peperangan. Dusta diperbolehkan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan al-harbu khud'ah, bahwa perang adalah dusta. Al-harbu khud'ah, tipu daya. Tipu daya. Lihat bagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu